Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selamat Riyadi di dalam channel kita kelas Jepang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di dalam JLPTN 3 ya. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini kalau bermanfaat ya bagi Anda yang akan menempuh ujian JLPTN 3. Nah, pada video pertama ini saya akan coba menjelaskan kosakata yang ada di dalam materi JLPTN 3 yang saya rangkum dari buku Nihongo Somatome and Sang ya. Oke, mari kita mulai. Nah, di dalam bab pertama Todai Issue ini nanti kita akan membahas mengenai kosakata yang ada di dalam Kaji no Koto. Kaji no Koto itu adalah hal-hal yang ada di dalam rumah ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada kosakata ini ya, dai dokoro atau kitchen. Jadi gairaigo-nya atau bahasa serapannya adalah kitchen. Kitchen itu dari kata kitchen ya, sehingga orang Jepang menyebutnya dengan kitchen. Nah, itu artinya sama-sama dapur ya. Akan tetapi banyak orang Jepang yang menyebutnya dengan kitchen daripada daidokoro. Jadi nanti misalkan minasang ke Jepang untuk menyebut dapur ini biasanya orang Jepang akan lebih mungkin dari cara pengucapannya lebih cepat kitchen ya daripada daidokoro terlalu panjang gitu ya. Nah, boleh silahkan dihafalkan daidokoro. Ini dai dan ini dari kanji tokoro ya karena ini ada di setelah jadi kanji kedua ya. Jadi dai dokoro bukan dai tokoro. Next. Oke, Shikiwa. Nah, di sini macam-macam nama gelas yang ada di Jepang ya. Ya, kalau kita mungkin sama ya namanya gelas ini gelas atau cangkir gitu. Tapi di dalam bahasa Jepang mereka apa ya, memberikan namanya masing-masing sesuai bentuk dan fungsinya. Nah, yang pertama ada wine glass. Wine glass itu seperti namanya ya. Di sini wine itu anggur, maksudnya minuman beralkohol anggur itu ya. Jadi khusus untuk minum anggur mereka menggunakan gelas yang bentuknya seperti ini. Mungkin minasang lebih familiar ya untuk apa gelas seperti ini. Ya di sini ada lehernya seperti ini. Nah ini kalau di Jepang digunakan untuk minum anggur atau minuman yang beralkohol ya. Nah, sini namanya wine gurasu. Kemudian yang kedua ada garasu no kopu. Ya, jadi kopu itu dari kata cup. Nah, tapi di sini ditambahi garasu. Garasu itu kaca atau bahan yang terbuat dari gelas ya. Nah, garasu kopu ini berarti adalah cangkir yang terbuat dari gelas atau kaca. Nah, mungkin sama kohi kapu ini mirip ya, kan tetapi dalam bahasa Jepang dia dibedakan. Mungkin dari kalau dilihat dari bahannya memang beda ya. Ya, di sini warnanya dari mungkin dari keramik. Nah, di sini khusus untuk kohi kapu ini berarti untuk kohi ya atau kopi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada oyunomi. Jadi gelas atau apa alat minum ini namanya di sini ada kanji oyu ya. Oyu itu artinya air hangat. Terus nomi ya dari nomi mas ya dari kata kerja nomi mas berarti adalah untuk minum air yang hangat.
Jadi misalnya untuk minum ocha gitu yang hangat, biasanya menggunakan gelas ini. Karena di sini bahannya dia lebih tebal, sehingga kalau kita pegang nggak begitu panas walaupun airnya panas. Seperti itu. Kemudian di sini ada alat yang mungkin kalau kita bilang mangkok ya. Cuman nanti kalau di Jepang, minasang jangan sampai sekali-kali menyebut kata mangkok, apalagi di restoran. Nah, itu hati-hati ya. Tapi sebutnya cawang. Ca ini dari kata teh ya. Nah, jadi cawan ini sebenarnya untuk minum teh bisa, tapi untuk umum untuk apa tempat sup ya miso shiro seperti itu bisa menggunakan tempat ini. Jadi seperti sama ya kayak mungkin model seperti ini, tapi dia lebih lebar bagian sininya. Ya, seperti itu. Oke, Tsukiwa. Nah, ada kosakata alat-alat dapur ya yang biasa kita temui di kitchen. Nah, yang pertama ada gasurenji atau gasukongro. Gasu itu gas ya. Renji atau kongro itu kongro itu kompor. Kompornya seperti ini. Jadi bentuk kompor standar itu di Jepang seperti ini. Biasanya ada yang lebih bagus, dia ada pemanggangnya seperti ini. Untuk yang bentuk seperti ini dia bahan bakar utama masih pakai gas ya. Kalau yang kompor listrik berarti densi kongro ya, jadi dia menggunakan listrik. Tapi kalau yang seperti ini dia tetap pakai gas. Kemudian di sini ada densi renji atau microwave. Jadi untuk apa? Kita hidup di Jepang, biasanya densi renji ini menjadi kebutuhan pokok ya. Karena dia lebih praktis kalau kita misalkan punya makanan sisa atau makanan yang memang dia dibekukan lalu harus dihangatkan, kita tidak perlu repot-repot masak pakai kompor lagi, tapi kita tinggal masukkan makanan itu, ya udah tinggal colok, klep, tunggu sebentar, hangat. Jadi di Jepang kan ada juga musim dingin tuh ya. Jadi kalau makanan yang enak dimakan hangat, maka dia bisa dihangatkan dengan microwave ini. Kemudian di sini ada reizouko ya, kulkas. Itu udah biasa seperti di Indonesia sama. Nah, di sini ada kosakata yang biasa berhubungan dengan alat-alat ini. Densi, elektronik, gase, gas, kongro itu kompor. Kemudian semetai artinya dingin. Terus atatakai hangat, atatameru menghangatkan. Terus atatame stato mulai menghangatkan. Nah, kosakata ini biasanya ada di tombol sini nih, di tombol microwave. Jadi kalau kita bingung sama settingan tombol-tombolnya, kita tinggal pokoknya hafalin aja nih. Atatame stato. Jadi untuk on lah ya. On terus ditunggu sampai seberapa detik gitu. Kemudian kalau untuk udahan ya gitu, kita tinggal pencet torikesi ya. Oke, next. Nah, di sini yang ada di cucian, tempat cuci piringnya. Ada kata nagasi atau wastafelnya ya untuk tempat cuci piring. Nah, nagasi ini kan dari kanji nagasu atau artinya mengalirkan.
Tapi kalau bilang nagasi itu berarti Pak cuci piring. Kemudian ini kerannya itu bisa dibilang dengan reba atau keran air. Nah, kata lain dari reba juga bisa menggunakan jaguchi ya. Nah, kanji ini artinya hebi atau ular. Oke, nagasu mengalirkan. Suido itu bisa kita untuk menyebutkan air keran ya, air yang berasal dari keran. Itu kita bilang suido. Nah,